Orang pertama yang klik video ini akan dapat ilmu akuntansi perkebunan. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Utia Febriani, NIM 21050820039 dari kelas AK5F, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan, dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra, SE MSI, CPA, CBV, CRA, CRV. Berikut tampilan profil saya. Sebelumnya, kita pasti tidak asing dengan akuntansi perkebunan. Apa sih akuntansi perkebunan itu? Akuntansi perkebunan merupakan bidang akuntansi yang fokus pada pencatatan, pengelolaan, informasi keuangan, terkait kegiatan usaha perkebunan pastinya. Bisnis perkebunan biasanya meliputi pengolahan tanaman seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, ataupun lain-lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Peta konsep yang akan kita bahas dalam video ini mencakup 1. Latar belakang, 2. Tujuan dan ruang lingkup, 3. Karakteristik entitas BUMN perkebunan, dan yang keempat, ketentuan umum laporan keuangan. 1. Pendahuluan latar belakang. Usaha di bidang perkebunan mengalami perkembangan yang pesat dan semakin dinamis akhir-akhir ini. Revisi atas standar akuntansi keuangan terus dilakukan sesuai dengan program konvergensi dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih kompleks dengan banyak menggunakan konsep nilai wajar dan pertimbangan profesional. Perkembangan dan kondisi di atas mempengaruhi entitas dalam pelaporan keuangannya supaya lebih sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Yang kedua, tujuan dan ruang lingkup. Tujuan yang pertama yaitu 1. Membantu penyusun dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, menjadi acuan minimal dalam menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat, menjadi referensi bagi pemerhati akuntansi. Ruang lingkup pada pedoman ini yaitu 1. Pedoman ini berlaku untuk laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh BUMN perkebunan. Yang kedua, entitas lain BUMN perkebunan dapat menggunakan pedoman ini dalam menyusun laporan keuangan. Dan yang ketiga, hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam pedoman ini wajib mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang terkait. Yang ketiga, laporan keuangan BUMN dan perkebunan. Karakteristik entitas BUMN perkebunan. Entitas melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan meliputi 1. Kegiatan pengusahaan budidaya tanaman, 2. Kegiatan produksi, 3. Kegiatan perdagangan, 4. Kegiatan pengembangan usaha di bidang perkebunan, dan yang kelima, kegiatan usaha lain. Berikut penjelasannya. Kegiatan operasional. Entitas melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan meliputi yang pertama, kegiatan pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukuan, persiapan, dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, serta kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan budidaya tanaman tersebut. Yang kedua, kegiatan produksi, meliputi pemungutan hasil tanaman, pengelolaan hasil tanaman sendiri atau pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga, ada kegiatan perdagangan, meliputi kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi dan kegiatan perdagangan lainnya yang sehubungan dengan kegiatan usaha. Yang keempat, ada kegiatan pengembangan usaha di bidang perkebunan, seperti agrowisata dan agrobisnis. Yang kelima, kegiatan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha di bidang perkebunan. Laporan keuangan BUMN dan perkebunan memiliki referensi yang pertama peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan perundang-undangan lainnya. Referensi yang kedua ada standar akuntansi keuangan.
Bentuk usaha entitas adalah perseroan terbatas atau persero yang dapat memiliki unit usaha, entitas anak, entitas asosiasi, usaha patungan, dan lainnya. Yang ketiga ada kepemilikan, entitas dimiliki oleh negara baik seluruhnya atau sebagian besar. Subbab yang keempat, ketentuan umum laporan keuangan. Terdapat tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta sarana pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya ada tanggung jawab. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang terakhir, komponen laporan keuangan. Laporan keuangannya lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi komprehensif, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, ketentuan umum laporan keuangan. 1. Bahasa laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan disusun juga selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus memuat informasi dan waktu atau tanggal laporan keuangan dan cakupan periode yang sama. Jadi, jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mata uang pelaporan, yaitu 1. Mata uang pelaporan yang digunakan adalah rupiah. Jadi, jika entitas menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka mata uang tersebut harus memenuhi kriteria mata uang fungsional. Yang kedua, mata uang selain rupiah yaitu mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Dan yang ketiga ada laporan keuangan konsolidasian yang disajikan dalam mata uang fungsional. Jadi, harus mempertimbangkan indikator mata uang fungsional pada entitas induk dan entitas anak. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, manajemen entitas harus memperhatikan 1. Persyaratan dan pedoman dalam PSAK yang mengatur hal-hal yang serupa dengan masalah terkait. 2. Definisi dan kriteria pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDP-PLK. Dan yang ketiga, pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan PSAK dan KDP-PLK. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan karena 1. Disyaratkan oleh SAK di mana perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan transisi yang terdapat dalam SAK. Jika tidak diatur pada ketentuan transisi dalam SAK, maka harus dilakukan secara retrospektif. Yang kedua, dilakukan secara sukarela oleh manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi lebih andal dan relevan. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara retrospektif. Perubahan kebijakan secara retrospektif diterapkan dengan melakukan penyesuaian 1. Saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal, dan yang kedua, jumlah komparatif lainnya digunakan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif merupakan tidak praktis untuk suatu periode tertentu jika dampaknya tidak dapat ditentukan, memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada periode lalu tersebut. Yang terakhir, memerlukan estimasi jumlah yang signifikan dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan meliputi 1. Menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan. 2. Aset dan liabilitas diklasifikasikan secara terpisah seperti antara aset lancar dan aset tidak lancar, dan juga antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang ketiga, laporan laba rugi komprehensif, menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam bentuk satu format laporan. Yang keempat, perubahan ekuitas disajikan berdasarkan urutan waktu terjadinya.
Yang kelima, laporan arus kas disajikan berdasarkan klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan metode langsung. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan atau CALK disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian keuangan sesuai komponen utamanya. Yang ketujuh, untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. Dan yang kedelapan, pada setiap halaman laporan keuangan harus diberi pernyataan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Konsistensi penyajian laporan keuangan. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali 1. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau dalam mengkaji ulang laporan keuangan terlihat penyajian lain yang lebih tepat untuk digunakan. Yang kedua, perubahan tersebut diatur oleh SAK. Jika penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi dan alasannya harus diungkapkan. Penyajian laporan keuangan. Yang pertama, materialitas dan agresi. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Yang pertama, pos-pos yang jumlah material tersendiri, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan. Yang kedua, informasi dianggap material jika ada kelalaian atau kesalahan dalam mencatat dan mempengaruhi keputusan yang diambil. Yang kedua, saling hapus. Jika jumlah aset dan liabilitas yang disajikan mencerminkan perakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau liabilitas dan sesuai dengan SAK, maka dapat saling dihapuskan. Yang kedua, pendapatan dan beban yang disajikan secara neto sesuai dengan SAK dapat saling dihapuskan. Penyajian laporan keuangan periode pelaporan. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwin. Jika entitas baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 1 takwin. Untuk kepentingan pihak lainnya, entitas dapat membuat 2 laporan dengan menggunakan periode, tahun takwin, dan periode efektif. Informasi komparatif. Yang pertama, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua, informasi komparatif bersifat naratif dan deskriptif. Yang ketiga, laporan keuangan harus disusun secara komparatif untuk 2 tahun buku terakhir. Yang keempat, entitas harus menyajikan tambahan laporan posisi keuangan untuk posisi awal periode komparatif yang disajikan. Selanjutnya, laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan lengkap untuk suatu periode interim yang diterbitkan di antara 2 laporan keuangan tahunan. Periode penyusunan laporan keuangan interim yaitu kurang dari 1 tahun. Laporan keuangan interim yang lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi komprehensif, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Berikut tabel komponen laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, periode interim 30 September, periode komparatif 31 Desember. Laporan laba rugi komprehensif untuk periode 9 bulan, periode interim 1 Januari sampai dengan 30 September, periode komparatif 1 Januari sampai dengan 30 September. Untuk periode 3 bulan, 1 Juli sampai dengan 30 September, periode komparatifnya 1 Juli sampai dengan 30 September. Laporan arus kas untuk periode 9 bulan, periode interim 1 Januari sampai dengan 30 September, periode komparatif 1 Januari sampai dengan 30 September. Untuk laporan perubahan ekuitas untuk periode 9 bulan, periode interim 1 Januari sampai dengan 30 September, periode komparatif 1 Januari sampai dengan 30 September. Laporan keuangan konsolidasian. Syarat konsolidasi. Entitas memiliki pengendalian terhadap suatu entitas jika 1. Memiliki secara langsung dan tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara. 2. Memiliki setengah atau kurang voting power entitas jika memenuhi salah satu dari 1. Memiliki kekuasaan yang melebihi hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain. 2. Memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. 3. Memiliki kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau dewan komisaris. Yang keempat, memiliki kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi dan dewan komisaris. Entitas melihat hak suara potensial berkontribusi terhadap pengendalian dengan cara 1. Menguji fakta dan keadaan timbulnya hak suara potensial, 2. Menguji syarat pelaksanaan hak suara potensial, dan ketiga, menguji perjanjian kontraktual lain yang dipertimbangkan secara individu maupun kombinasi.
Entitas tidak mempertimbangkan hak suara potensial dari hal 1. Menilai maksud manajemen untuk melaksanakan atau mengkonversi hak tersebut. Yang kedua, menilai kemampuan keuangan untuk melaksanakan atau mengkonversi hak tersebut. Laporan keuangan konsolidasian, prosedur konsolidasi. Entitas harus menyajikan informasi keuangan dari kelompok usahanya sebagai entitas ekonomi tunggal dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan laporan konsolidasian adalah 1. Mengeliminasi jumlah tercatat investasi entitas terhadap entitas anak. 2. Menentukan kepentingan non-pengendali atas laba rugi entitas anak selama periode pelaporan. 3. Menentukan secara terpisah kepentingan non-pengendali dan bagian kepemilikan entitas atas aset neto entitas anak. Kepentingan non-pengendali atas aset neto terdiri dari 1. Jumlah kepentingan non-pengendali pada tanggal kombinasi bisnis awal. 2. Bagian kepentingan non-pengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis awal. Tanggal laporan keuangan entitas anak harus sama dengan tanggal laporan keuangan entitas. Apabila tanggal laporan keuangan berbeda, maka entitas anak harus menyusun laporan keuangan tambahan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas. Apabila penyesuaian tanggal tidak dapat dilakukan, laporan keuangan konsolidasian per tanggal laporan keuangan entitas masih dapat dilakukan sepanjang 1. Perbedaan tanggal laporan posisi keuangan tidak lebih dari 3 bulan. Yang kedua, peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan peristiwa yang sejenis antara entitas induk dan entitas anak. Kepentingan non-pengendali disajikan dalam ekuitas terpisah dari ekuitas milik entitas. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan, ataupun kekurangan. Bapak Rizky ganteng sekali. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.